Selamat datang dan bergabung kembali di channel saya, Fransius Elvanus Walenta. Apa kabar semua? Sudah tentu saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, bugar, ya, selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Video kali ini saya masih tetap membahas tentang keamanan penerbangan. Namun saya akan menayangkan satu cuplikan video singkat berdurasi 12 detik. Video ini adalah suatu peristiwa atau kejadian 3 tahun yang lalu, di mana kejadian ini menimpa seorang petugas APSEC wanita di Bandar Udara Internasional Samratulangi, Manado. Saya tidak akan membahas kenapa sampai terjadi peristiwa ini, ya, karena peristiwa ini sudah 3 tahun lalu, 2017, ya, tepatnya pada bulan Juli, dan sudah selesai, ya, permasalahan sudah selesai. Ya. Namun yang ingin saya mau sampaikan bahwa bagi anggota APSEC atau personil keamanan penerbangan di dalam menjalankan tugasnya itu selalu dihadapi dengan resiko-resiko pekerjaan. Dan bukan hanya anggota APSEC saja, tapi petugas-petugas keamanan lainnya. Tetapi resiko-risiko dalam pekerjaan yang dihadapi oleh seorang personil keamanan atau APSEC itu dapat diatasi. Ya. Sudah tentu cara mengatasinya pun memerlukan suatu keahlian, ya, keahlian untuk mengatasi resiko yang terjadi di dalam pekerjaan. Dan selain membutuhkan keahlian atau keterampilan, ya, kita pun harus mampu melaksanakan tugas dengan baik. Nah, baiklah, ya, saya akan tayangkan terlebih dahulu cuplikan video di tahun 2017. Nah, kita sudah melihat video cuplikan tadi, ya, yang berdurasi 12 detik. Mari kita coba perhatikan satu persatu detail, ya. Jadi di dalam video yang berdurasi 12 detik tadi ada 6 orang, yaitu pelaku yang marah-marah, ya, begitu emosi mau mendekati petugas APSEC yang juga adalah korban, ya. Kemudian satu wanita yang di media sosial saya baca adalah anaknya yang coba melerai, ya, ibunya, ya, agar tidak melakukan tindakan itu yang begitu emosi. Kemudian ada 4 anggota APSEC, 1 pria, 3 wanita. Yang wanita 1 adalah korban, kemudian rekan kerjanya yang berada di sebelah kanannya agak ke samping, 2 orang. Ya. Kemudian 1 petugas APSEC pria. Jadi pada saat ibu ini begitu emosi, ya, marah, ya, dan akan mendekati seorang petugas APSEC yang adalah korban, kita perhatikan rekan kerjanya 2 orang petugas APSEC wanita itu posisinya dalam keadaan istirahat, ya. Yang 1 tangannya berada di kedua lengannya berada di belakang, kemudian yang 1 agak jauh, ya, sebelah kanan juga. Itu lengannya berada atau tangannya berada di depan, ya.
di depan. Jadi tidak dalam posisi kita perhatikan, tidak dalam posisi untuk membantu rekannya ya, yang menghadapi penumpang yang emosi ini. Begitu juga teman yang absek pria ya. Nah, absek pria ini sebenarnya tidak melerai. Kalau di video itu saya perhatikan tidak melerai. Justru ibu itu setelah memukul wajah daripada absek wanita itu, ibu itu balik kanan dan pergi. Jadi dia tidak dilerai, justru dia pergi sendiri. Ya, kemudian barulah petugas absek itu kelihatan macam merangkul untuk membawa keluar. Nah, jadi ini perlu koreksi ya. Memang sudah saya katakan bahwa di dalam menjalankan pekerjaannya, absek itu selalu dihadapi dengan resiko-resiko. Ya, udah biasalah, dan itu sudah harus diterima ya. Kalau absek itu dimaki-maki, dimarah-marah, dibodoh-bodohin, ya kan, itu biasa itu. Udah biasa bagi seorang anggota absek. Demikian juga bahkan ada yang dipukul, ya, dibentak-bentak dan lain sebagainya. Namun setiap resiko ya yang akan terjadi itu dapat saja diantisipasi oleh teman-teman absek di lapangan. Sudah tentu untuk mengantisipasi keadaan atau kejadian yang seperti di video itu, bahwa setiap anggota absek memerlukan keterampilan, ya, kemampuan, baik itu kemampuan kelompok maupun kemampuan perorangan. Nah, jadi kita juga harus membangun jiwa korsa. Ya. Jadi merasa teman ada yang menghadapi suatu permasalahan, ya kita membantu. Jadi jiwa korsa ini jiwa yang dibangun bukan untuk kembali memukul ibu itu, tidak, bukan seperti itu ya. Jadi menghadapi situasi seperti ini kan sudah terlihat awalnya bahwa ibu ini merontak-rontak ya, mengeluarkan kata-kata mungkin tidak menyenangkan pada saat itu ya kan, sudah emosional. Nah, jangan diem, bantu teman, tapi membantu itu dengan memberikan ya, pengertian kepada ibu itu, sambil kita menjaga jarak ya. Jadi tidak seperti robot aja ya, membantu ujuk-ujuk ya, berada di depan ya. Tidak, tapi kita juga tetap menjaga keamanan kita, menjaga jarak. Nah, ya, kita memberikan pengertian kepada ibu ini, sekaligus kita menyampaikan hal-hal apa dampak-dampak yang terjadi kalau tidak dilakukan pemeriksaan, dan itu kan ada aturannya. Nah, jadi tidak serta-merta kita diam bengong ya, sangat terlihat sekali bengong kita ya. Dan ya, mungkin kejadian ini tidak disangka juga oleh teman-teman absek ya. Nah, saya memberikan apresiasi karena korban sendiri tidak melakukan tindakan membalas juga dengan memukul ya. Tidak membalas ya, tapi hanya mengeluarkan peringatan bahwa tindakan yang dilakukan oleh penumpang ini salah dan akan dilaporkan. Nah, ini cukup baik ya. Nah, oleh karenanya kepada teman-teman absek memang diperlukan suatu kesigapan, respon yang cepat apabila sudah menghadapi situasi yang kemungkinan besar dapat membahayakan rekan kerja atau diri sendiri. Nah, sudah tentu tadi saya sampaikan bahwa hal ini perlu dengan keterampilan. Misalnya kita latihan PBB ya. Kalau dulu dalam pendidikan basic ya, itu selalu dilatih juga yang namanya bela diri Polri
Ya, itu dasar-dasar bela diri Polri menghadapi seseorang yang kita lihat mungkin dapat mengancam atau membahayakan diri kita. Itu kita dilatih ya bagaimana caranya. Nah, tetapi yang jelas ya kepada seluruh teman-teman AFSEK bahwa resiko yang dihadapi di pekerjaan itu memang bisa terjadi setiap saat. Jadi macam korban ya AFSEK wanita tadi mungkin dari rumah pada saat berangkat kerja itu dia tidak terpikirkan ya bahwa hari itu di dalam melaksanakan pekerjaannya ia mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam dirinya. Ya. Tetapi itulah resiko yang harus diterima oleh seorang petugas AFSEK atau petugas keamanan lainnya. Oleh karenanya kepada teman-teman AFSEK ya, dimanapun berada, untuk tetap semangat, lakukanlah pekerjaan sesuai dengan SOP, ya, tetap menjaga diri, karena tugas AFSEK itu bukan hanya melakukan tindakan-tindakan keamanan penerbangan, tetapi memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasanya, baik di terminal penumpang, baik di terminal kargo, baik di perusahaan regulated agent, pada saat melakukan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya, kepada seluruh pengguna jasa dimanapun berada. Itu juga akan memahami apa yang dilakukan oleh seorang petugas keamanan penerbangan pada saat melaksanakan tugasnya, melakukan pemeriksaan baik terhadap penumpang, baik terhadap barang bawaannya, baik terhadap kargo dan pos yang akan diangkut dengan pesawat udara, demi keamanan, kenyamanan ya untuk pengguna jasa itu sendiri. Ya, demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang pertama menonton video saya, silakan subscribe kalau tertarik. Dan bagi yang sudah sering menerima video saya, terima kasih. Silakan share ya, dan like. Tidak ada ruginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kompak selalu.